Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Anna Ilmiati dengan NIM 2114080030 dan rekan saya Nur Ratika Nasution dengan NIM 2114080015 akan mempresentasikan materi kimia dasar. Dosen pengampu Dr. Hajah Prima Aswirna, SSMSC. Adapun materinya yaitu A. Partikel dasar. Partikel dasar adalah partikel yang belum diketahui apakah partikel ini terdiri dari partikel lainnya. Atom terbentuk dari partikel yang lebih kecil dikenal sebagai elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron terbentuk dari partikel yang lebih dasar dikenal sebagai kuark. Atom demikian kecil sehingga tidak dapat dilihat walaupun dengan mikroskop. Akan tetapi sifat atom dapat dipelajari dari gejala yang timbul bila diberi medan listrik, medan magnet, atau cahaya. Dari gejala tersebut telah dibuktikan bahwa atom mengandung elektron, proton, dan neutron yang disebut partikel dasar pembentuk atom. Terdiri atas inti atom dan elektron yang berada di luar atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Perhatikanlah gambar di samping teks. Partikel dasar penyusun atom. 1. Terletak di inti atom. Proton adalah partikel dasar atom subatomik dengan muatan positif. Massa proton sebesar 1,6 dikali 10⁻⁹ kolom dan massa 938 MeV atau 1.672.6231 dikali 10⁻⁻27 kg atau sekitar 1836 kali massa sebuah elektron. Perhatikanlah gambar di bawah ini. 2. Neutron yang terletak di inti atom. Neutron adalah partikel subatomik yang tidak bermuatan atau netral. Neutron memiliki massa 940 MeV atau E⁻² atau E kuadrat atau 1.006.749 dikali 10⁻27 kg. Sedikit lebih berat dari proton. Putarannya adalah 1/2 atau setengah. Perhatikanlah gambar di bawah ini. 3. Elektron yang terletak di kulit-kulit atom. Elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai E-. Elektron massa sedikit Ar 1/1836 massa proton. Massa satu elektron sama dengan 9,11 kali 10⁻28 gram. Perhatikanlah gambar dan konfigurasi elektron di bawah ini. B. Teori atom Thomson. Definisi atom Thomson. Salah satu konsep ilmiah tertua adalah bahwa semua materi dapat dipecah menjadi partikel terkecil, di mana partikel-partikel itu tidak bisa dibagi lebih lanjut. Atom sama dengan tidak, Thomson sama dengan memotong. Dinamakan atom karena dianggap tidak dapat dipecahkan lagi. J.J. Thomson pada tahun 1856 sampai 1940
seorang fisikawan Inggris telah berhasil memperoleh hadiah Nobel Fisika pada tahun 1916. Penemuan elektron. Teori atom Thomson ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Teori atom Thomson ini penyempurna dari teori atom Dalton. Hasil eksperimen adalah bahwa dalam atom terdapat partikel yang bermuatan negatif, yang disebut elektron. Thomson juga menambahkan bahwa atom bersifat netral, sehingga jumlah proton dalam bola sama dengan jumlah elektron yang ada di dalamnya. Teori atom Thomson ini menyempurnakan teori atom Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Ternyata, dalam teori atom Thomson ini ditemukan bahwa di dalam atom terdapat partikel-partikel sehingga atom bukanlah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Teori atom Thomson di dalam atom berada dalam keadaan yang stabil dan memiliki muatan yang netral. Dengan demikian, Thomson lebih lanjut mengasumsikan bahwa di dalam atom itu sendiri pasti terdapat bagian yang bermuatan positif. Dari asumsi tersebut, maka Thomson mengajukan struktur atom sebagai bulatan awan bermuatan positif dengan elektron yang terdistribusi random di dalamnya. Perhatikanlah tabel di bawah ini. Thomson menemukan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan karena sinar katode mampu memutar baling-baling yang diletakkan antara katode dan anode. Setelah mengetahui hal itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk ke dalam partikel penyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Partikel yang bermuatan negatif atau elektron inilah yang akan memuat isi dari teori atom Thomson. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif, yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya atau elektron berbentuk kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif atau roti. Secara garis besar, teori atom J.J. Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Berikut ini dari teori atom Thomson. 1. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. 2. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. 3. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama, dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. 4. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke keseluruhan bagian atom. Kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Teori yang dikembangkan oleh Thomson sayangnya tidak dikembangkan lagi. Penyebab tidak dikembangkan teori ini adalah di kemudian hari teori atom ini ditemukan ketidakcocokan
dengan hasil percobaan Ernest Rutherford. Penelitian yang dilakukan Rutherford dapat membuktikan bahwa pada seluruh bagian atom muatan positif atom tidak tersebar secara merata. Penelitian Rutherford mengungkapkan bahwa atom muatan positif yang tidak tersebar merata berpusat di bagian tengah atom yang sekarang disebut dengan inti atom. Model atom Thomson. Perhatikanlah gambar di bawah ini. 1. Kelebihan atom Thomson. Membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif pada atom, sehingga atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. 2. Kelemahan atom Thomson. Model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. C. Teori atom Rutherford atau Ernest Rutherford. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa, yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya yaitu Thomson. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa atau sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Marsden. Penamaan eksperimen ini diambil dari dua murid Rutherford yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden. Ketika melakukan eksperimen, Rutherford membuat rancangan percobaan penembakan atom emas dengan partikel alfa yang dipancarkan unsur radioaktif. Setelah dipancarkan, maka hasilnya adalah radioaktif itu ada yang dipantulkan, diteruskan, dan dibelokkan. Dari hasil percobaan yang dilakukan, Rutherford berharap semua partikel alfa menembus lurus lempengan emas. Namun, harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan sehingga fakta yang diperoleh bahwa ada partikel alfa yang dibelokkan antara 900 sampai 1800. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, Rutherford memiliki kesimpulan bahwa inti atom yang terkena partikel alfa maka akan terjadi tumbukan yang menyebabkan pembelokan atau pemantulan partikel alfa. Penyebab terjadinya hal itu adalah massa dan muatan atom terpusat pada inti atau nukleus. Dengan demikian, Rutherford berpendapat bahwa muatan inti atom sama. Selanjutnya, dari hasil percobaan ini, maka dapat dipastikan teori atom Rutherford menggugurkan teori atom Thomson. Hal yang menyebabkan gugurnya teori atom Thomson gugur adalah Rutherford menemukan inti atom yang ada di dalam atom. Inti atom ini memiliki muatan positif yang menjadi pusat massa dan dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif atau bisa dikatakan seperti bentuk tata surya. Berikut beberapa inti atau garis besar dari teori atom Rutherford. 1. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom M atau gaya Coulomb. 4. Sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Kelebihan dan kelemahan model atom Rutherford yaitu kelebihan atom Rutherford yang pertama membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang kedua, menemukan inti atom atau nukleus dari eksperimennya. Yang
Yang ketiga, menemukan atom merupakan inti atau terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. 4. Menggambarkan gerak elektron di sekitar inti atom. 5. Menemukan jari-jari inti atom dan juga jari-jari atom. Kelemahan teori atom Rutherford yang pertama yaitu tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan stabilitas atom. Yang ketiga, tidak dapat menerangkan struktur stabil atom. Yang keempat, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Adapun dalil tentang partikel dasar yaitu terdapat pada Quran Surah Yasin surah 36 ayat 36 dan Az-Zariyat ayat 49. Yang tentang atom terdapat pada Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Tentang konfigurasi elektron terdapat pada Quran surah Yasin ayat 40. Tentang teori atom Thomson terdapat pada Quran surah Yunus ayat 61 dan teori atom Rutherford pada Quran surah Yasin ayat 36. Kesimpulannya, yang pertama yaitu partikel dasar. Partikel dasar adalah partikel yang belum diketahui apakah partikel ini terdiri dari partikel lainnya. Atom terbentuk dari partikel yang lebih kecil dikenal sebagai elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron terbentuk dari partikel yang lebih dasar dikenal sebagai quark. Yang kedua, teori atom Thomson. Salah satu konsep ilmiah tertua adalah bahwa semua materi dapat dipecah menjadi partikel terkecil di mana partikel-partikel itu tidak bisa dibagi lebih lanjut. Sekian yang dapat kami jelaskan, dan kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.